Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Salam jumpa kepada channel Kamal Tohar 62. Pada kali ini akan memberikan tutorial masalah pembahasan kisi-kisi. Sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya rela bahwa Islam agama saya rela bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Dengan kerelaan ini semoga Anda semua kelas 9 SMP Negeri 2 Margasari khususnya bisa memahami tentang video ini, tentang masalah ilmu yang harus kita kaji, masalah-masalah yang akan kita bahas di dalam masalah ujian sekolah ini. Ada beberapa hal yang perlu kita paparkan atau kita bahas. Yang pertama ini adalah pembukaan. Yang kedua, pembahasan inti atau menuju masalah memperkirakan soal-soal melalui kisi-kisi. Jadi dengan kisi-kisi ini kita akan lebih fokus belajarnya, lebih bagus, lebih terarah, dan tembak jitunya akan lebih pas ya, akan lebih 90% mungkin akan bisa mengenai sasarannya. Jadi begitu anak-anak untuk dalam pembahasan ini. Dan yang ketiga adalah penutup. Marilah kita yang pertama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah pembahasan. Inilah channel Kamal Tohar 62. Dengan senang hati bahas masalah kisi-kisi ujian sekolah prakarya tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Untuk pembahasan masalah soal ini, saya langsung pada indikatornya saja. Peserta didik dapat memahami pengertian bahan serat. Yang dimaksud serat di sini adalah suatu material perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang serat. Kemudian yang kedua, mengklarifikasi serat dari tumbuh-tumbuhan. Bahwa serat dari tumbuh-tumbuhan itu asalnya bisa berasal dari biji, dari batang, dari buah, dari daun. Kemudian yang ketiga atau berikutnya, peserta didik dapat memahami teknik dekoratif. Yang dimaksud teknik dekoratif itu adalah teknik yang bersifat hiasan. Kemudian pada lembar berikutnya atau pada halaman yang kedua ini bisa dilihat, peserta didik dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip bahan limbah lunak. Prinsip-prinsip bahan limbah lunak itu sifatnya lunak, lembut, empuk, mudah dibentuk. Berikutnya, peserta didik dapat menerapkan limbah organik dari kulit jagung. Pada buku halaman 21 buku 7 semester 2. Misalnya kulit jagung bisa dibentuk apa? Dibentuk bunga,
dibentuk boneka, dibentuk gantungan kunci, dan yang lain-lain dengan kreatif yang lain. Kemudian peserta didik memahami kerajinan tradisional. Yang dimaksud kerajinan tradisional adalah kerajinan dengan memakai tangan. Fasilitasnya sederhana dan sifatnya turun-temurun. Ini bahannya bisa dari internet, bisa atau dari buku yang bersangkutan atau buku pemerintah atau buku paket. Peserta didik dapat mengklasifikasikan contoh bahan lunak. Yang dimaksud bahan lunak di sini adalah yang apa? Contohnya adalah sabut kelapa, daun kelapa, kulit kacang, dan lain-lainnya. Kemudian yang berikut, peserta didik mampu mengaplikasikan proses pengolahan dengan cara pewarnaan. Ya, dengan dicelup, dengan diikat, dan sebagainya. Peserta didik dapat memahami jenis limbah keras organik. Jenis limbah organik yang keras adalah sifatnya bejal, solid, tidak mudah berubah bentuk. Andaikan dia berubah bentuk, memerlukan waktu yang lama. Peserta didik mampu mengaplikasikan pembuatan kerajinan. Kerajinannya banyak sekali. Untuk pembahasan berikutnya, mari kita perhatikan berikut ini. Peserta didik memahami tentang pengertian bahan keras, yaitu jawabannya bahan yang keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, tidak mudah terurai dalam tanah. Berikutnya, peserta didik menyebutkan kelompok bahan keras buatan dapat digunakan untuk membuat kerajinan, yaitu jawabannya kaca, plastik, keramik pecah-pecah, dan lain-lainnya. Peserta didik dapat menentukan sifat atau karakteristik bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bersifat bejal, solid, kuat, padat, tidak mudah berubah bentuk. Berikutnya, peserta didik dapat mendefinisikan kerajinan berbasis media campuran. Yang dimaksud media berbasis campuran yaitu gabungan dari berbagai jenis, homogen atau heterogen, banyak karakteristik, bahannya banyak yang belum menyatu. Bahan banyak yang menyatu. Berikutnya, pada halaman yang keempat ini, peserta didik dapat atau mampu menganalisis tingkat pembakaran suhu keramik, yaitu pada suhu lebih kurang 1300 derajat Celcius. Berikutnya, peserta didik mampu memahami alat-alat untuk membuat kerajinan keramik. Alat-alat tersebut yaitu alat pemotong tanah, alat putar, rol kayu, tungku. Bisa kamu lihat halaman 77
kelas 9. Berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasikan kandungan vitamin pada avokat atau avokado, yaitu jawabannya vitamin A, vitamin E. Peserta didik dapat memahami teknik menyetup. Yang dimaksud teknik menyetup ialah mengubah atau mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya, direbus dengan sedikit apinya sedang. Kemudian berikutnya, peserta didik dapat memahami teknik mengetim. Teknik mengetim yaitu teknik dengan memakai dua alat, misalnya panci dengan panci yang lebih kecil, yang di bawahnya memakai air sebagai alat untuk anti tidak gosong. Peserta didik dapat mengidentifikasi buah segar yang disajikan dan minuman kesehatan. Itu buah-buah yang belum matang, peserta didik dapat mengidentifikasi sayuran yang berasal dari umbi, yaitu umbi apa saja yang bisa dipakai. Umbi batang, umbi lapis. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya yaitu apa yang harus dikerjakan ayah Lavinia atau Lavinia, yaitu membuat balado kentang. Yang pertama, yaitu persiapan harus sudah dipersiapkan, diantaranya alat-alat cucinya, kemudian bumbu-bumbunya. Kemudian kentang yang pertama harus dicuci atau disikat. Bahan-bahannya dipersiapkan seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai rawit, garam, gula, merica. Sedangkan hasil sampingnya yaitu kentang. Alat-alatnya bisa kamu persiapkan panci atau wajan, kemudian tusuk atau sutil, peso, kemudian alat telenan. Kemudian cara membuatnya, kentang yang pertama bersama kulitnya, kemudian dikukus. Yang kedua, untuk mengetahui kentang sudah matang dengan cara ditusuk. 3 potong kentang kulit sesuai dengan selera. Kemudian digoreng kentangnya itu. Kemudian dikupas kulit bawang bombay, bawang merah, dibersihkan cabai rawit dari tangkainya. Bawang bombay diiris tipis panjang. Bawang merah, bawang putih, dan cabai merah disiapkan pada cobek. Diulek sampai halus. Kemudian ditaruh sedikit minyak pada wajan yang telah diulek. Setelah bumbu sedikit berubah warna, masukkan irisan bawang bombay. Tumis bumbu hingga sedikit mengering, lalu tuangkan sedikit air agar kentang berkulit, dimasukkan tercampur dengan semua bumbunya. Dimasukkan kentang pada tumisan bumbu, kemudian beri garam, gula, merica, dan secukupnya. Kemudian diaduk. Kemudian setelah selesai, disajikan pada mangkok yang berkaca. Untuk kemasan kentang
atau balado kentang dapat menggunakan plastik. Demikianlah apa yang harus dipersiapkan ayah Lavenia atau Lavenia. Maaf, tadi ada keterangan kelas 9, harusnya kelas 7, halaman 167, 168, 169, dan sampai dengan 170. Kemudian berikutnya adalah peserta didik mampu mengaplikasikan macam-macam gizi yang harus diperlukan atau yang diperlukan oleh manusia. Hal ini bisa dijawab yang pertama, vitamin, lemak, karbohidrat, mineral, air. Ada 6 komponen. Andaikan ini kurang, silakan kamu cari sendiri. Coba. Pada halaman 6 ini, diulangi pada halaman 6 ini, peserta didik mampu mengaplikasikan bahan dasar pembuatan tiwul, yaitu tepung, tiwul, dan garam. Demikianlah pembahasan soal kisi-kisi UAS 2020-2021. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan karena keterbatasan tidak bisa diedit terlalu lama, silakan jawab atau pendapat kamu tentang pemakaian masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Bagaimana pendapatmu? Saya tunggu di absen atau di WA pribadi Bapak Kamal Tuhar. Jangan lupa subscribe dan like dan komen yang bagus-bagus, tidak boleh yang jelek-jelek, karena sebagai siswa harus yang sopan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.